Handphone di sini nih. Ambil handphone nih. Handphone. Handphone. Mana? Oke. Terima kasih. Suara jelas nggak nih suara saya nih? Oke. Halo. Kedengaran suara saya? Oke.
Selamat malam Om David. Saya ikut belajar. Oke, tes. Tes. Tes 1, 2. Tes. Tes, 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 tes. Nggak kedengeran ya suara saya ya? Oke. Oke, tes 1. Kayaknya ada masalah nih. Oke, kedengeran nggak suara saya? Sudah dengar Om? Oke. Yang ini kalau yang pakai mic ini kedengeran nggak ya? Oke, sip. Udah kedengeran dari sini. Berarti saya keluar dulu dari. Oke. Ya, suara saya udah jelas semuanya. Berapa kita yang ada? Karena saya masih ada kelas lagi nanti buat UMKM. Jadi saya kejar-kejaran. Bisa di hari jam 3 untuk channel YouTube. Sekarang saya masuk teman-teman yang buat yang PowerPoint ya. Bagaimana kita membuat sertifikat. Sebenarnya sih buat sertifikat bisa, buat undangan bisa. Kalau kita mau undangan ulang tahun atau nikah, maksudnya sunatan segala macam itu bisa kita buat dengan template di PowerPoint. Jadi teman-teman bisa sesuaikan sih ya kegunaannya nanti untuk apa. Pada dasarnya tekniknya sama, pada dasarnya penggunaannya sama, tinggal bagaimana kita mengkombinasikan atau kita memodifikasi ya, memodifikasi PowerPoint kita. Nah, seperti itu aja sih. Intinya di tekniknya sama semua, tinggal kita modifikasi. Ya. Oke, saya langsung share aja ya untuk teman-teman. Ini juga direkam kok. Nanti kalau kurang jelas tampilannya atau gimana bisa dilihat lagi ulangannya ya, seperti itu. Oke, saya share dulu. Oke, jelas ya teman-teman? Kelihatan nggak share-nya ini? Yuk, boleh ada suaranya karena saya nggak bisa lihat. Jelas ya? Jelas. Oke, kalau jelas ini ya seperti ini. Nah, teman-teman saya udah kasih ya model-model template-nya seperti ini. Jadi teman-teman bisa gunakan ya template. Teman-teman juga bisa memodifikasi template-nya. Nah, ukuran dari template sertifikat itu berbagai macam ya, macam-macam modelnya. Jadi teman-teman tinggal saya sih sarankan untuk PowerPoint teman-teman itu di atas 2010. Ya, PowerPoint 2010 karena tampilannya sih lebih banyak nanti ya aplikasi-aplikasi yang kita bisa taruh di sini nih ya seperti ini. Ya, seperti itu. Tapi kalaupun ada yang 2007, masih ada yang pakai 2007 ya, seperti itu, ya masalah juga bisa digunakan. Nah, untuk desainnya, ya ini desainnya untuk teman-teman ini di desainnya. Nanti teman-teman untuk ukuran ini ya, ukuran template-nya itu bisa teman-teman klik desain ini lalu ke slide ya, slide size-nya pilih yang 4:3 ya untuk sertifikat seperti itu. Nah, walaupun nanti teman-teman bisa lihat ukuran, misalnya teman-teman nanti mau cetak ini ukurannya A4. Nah, berarti teman-teman mesti ngelihat ukuran A4 itu dalam mili seperti apa gitu ya. Nanti teman-teman tinggal setting aja di sini. Pilih custom. Ya, kalau mau ingin disesuaikan dengan teman-teman, teman-teman tinggal pilih custom slide aja. Custom slide size-nya dilihat ini. Ini kan ukurannya sentimeter, jadi teman-teman sesuaikan ya dengan apa yang akan dicetak nanti. Ya, kalau ukurannya A4 ya A4 gitu ya. Begitu kalau kuarto ya kuarto
pengaturannya. Tapi kalau untuk di PowerPoint, saya sangat merekomendasikan tinggal langsung saja pergi ke standarnya 4:3. Ya, perginya ke desain, ini menu desain, lalu cari yang slide size-nya ini, pilih yang standar 4:3. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya kita membuat ini ya? Membuat ini nih bisa banyak banget ya teman-teman. Saya kasih contoh ya, demoin ini ya, buat membuatnya. Nah, ini kosong. Nah, ini kita tinggal hapus saja semuanya. Seperti ini. Nah, teman-teman bisa cari model-model ini nih, ya, model-model ini banyak banget, atau teman bisa bikin sendiri. Nah, caranya mungkin bisa ke insert seperti ini ya, tinggal kita bikin ini background-nya. Teman-teman bisa buat background-nya dari sini, atau teman-teman bisa langsung klik kanan, pilih format background. Kalau tidak mau ada kotaknya, langsung aja background-nya kita mau pilih misalkan warnanya biru ini. Nah, dia langsung, ya, dia tidak berbentuk shape. Ya, seperti itu. Ini background kita. Nah, lalu kita mau bikin template-nya, ya kita bisa sesuaikan di sini. Nah, ini mungkin seperti ini. Nah, kalau teman-teman bingung untuk warna, gradasi warnanya, aduh, warnanya nanti bertabrakan, ini gimana ya ngaturnya supaya dia bisa menyesuaikan warnanya gitu ya, supaya warna-warnanya ini tidak bertabrakan. Jadi kan pilihannya dia ada di sini teman-teman. Oke, nah di sini, nah ini ya, ini warna yang memang sudah diatur dari Times Color-nya. Nah, di mana kita bisa melihat Times Color-nya ini, supaya warna-warna ini tidak bertabrakan. Nah, teman-teman bisa lihat di desain. Ya, di desain, kalau teman-teman masih PowerPoint-nya default bawaannya, ini bisa lihat dari sini teman-teman. Ya, ini default-nya. Jadi warnanya sudah diatur. Ya, ini bawaannya, bawaan default-nya. Tapi saya punya settingan color-nya sendiri. Nah, teman-teman bisa setting ya. Kalau teman-teman mau lihat, kalau ini default-nya seperti ini, teman-teman bisa tambahkan di sini nih. Yang segitiga ini, yang kecil ini, kita diklik, lalu pilih yang color. Nah, di sini banyak pilihannya. Nah, mungkin teman-teman punyanya yang ini ya, yang office ini, karena memang bawaan dari default-nya PowerPoint. Jadi teman-teman bisa mengatur warna yang supaya warnanya tidak bertabrakan. Kadang kan ada yang apa ya, jenggreng sendiri gitu ya. Kita bisa pilih dari color sini. Nah, misalkan kita pilih yang ini gitu ya. Nah, otomatis warna yang di sini ya, yang di ember bucket ini, nah dia sudah otomatis nih berubah nih. Jadi kita bisa pilih warna yang utamanya ini, lalu warna gradasinya yang ini, turunannya. Nah, ini. Ya, jadi warna kita akan catching kelihatannya. Gitu. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Silakan aja, langsung tanya, nggak apa-apa. Kalau teman-teman mau tanyakan, silakan. Ada yang mau ditanya? Lanjut? Saya nggak bisa kelihatan nih. Oke. Ya, stop dulu. Teman-teman ada yang mau ditanya nggak sampai di sini? Nggak ada ya? Oke, lihat dulu nih ada chat. Waduh, selesai. Masih baru mulai. Nggak apa-apa, baru mulai. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan yang mau bertanya. Oke, nggak ada ya? Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut lagi di PowerPoint-nya. Nah, seperti ini ya, teman-teman tinggal pilih ya, karena saya sekali lagi untuk supaya warna kita eye-catching tidak bertabrakan, teman-teman bisa pilih di desain ini, lalu klik di variannya ini, ya, tinggal cari color-nya, ya, bentukan color-nya. Gitu, ya, karena ini saya, ya, saya bisa pilih yang enak di eye-catching-nya seperti apa. Oke, seperti ini ya. Kita tinggal buat ya sesuai dengan ini, misalkan
saya berasumsi teman-teman bisa gitu ya membuat ini ya, kita tinggal copy, saya taruh di sini. Oke. Nah, ini kan karena ada background-nya. Nah, seperti itu. Ini ya, teman-teman. Jadi kelihatannya dia nggak akan bertabrakan, jadi bagus gitu. Ya, oke, seperti ini. Nah, ini cara kita membuat template-nya. Jadi teman-teman tinggal bisa model-modelin. Misalnya saya mau tambahkan ornamen-ornamen, sama teman-teman tinggal pergi ke insert, lalu ke shape, ya, lalu pilih ornamen-ornamennya, teman-teman sesuaikan. Nah, ini kan misalnya ada segitiga ini, ya kita tinggal putar, dia bisa bentuknya bertabrakan di sini, lalu kita tinggal kasih di bucket ini warnanya. Nah, ini kalau untuk shape, saya sarankan untuk teman-teman dalam membuat shape itu outline-nya itu lebih baik dimatikan, ya, no outline. Jadi tidak ada garis tepinya, ya. Nah, ini setelah ini terseleksi, ini kita pindahkan ke bagian belakang. Kita tinggal klik shape-nya, lalu pilih shape formatnya, kita pindahkan dia ke belakang. Ya, sampai dia ke belakang. Nah, seperti ini. Ya, jadi ada, misalnya kalau kurang mau di depan sini, ya silakan. Kalau warnanya masih kurang bagus, kita tinggal pilih. Nah, ini ada turunannya ya. Kalau mau biru ini dia turunannya supaya tidak bertabrakan seperti apa. Ini ornamen-ornamen ini. Nah, kalau teman-teman ingin menduplikat, ya, tinggal klik aja ininya, tahan kontrol. Lihat lambangnya ini tanda segini, lalu kalau kita tahan kontrol, dia akan berubah lambangnya. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau sudah ada lambangnya, ada tanda panah dengan ada plus kecil, sambil tahan kontrol ya, kita tinggal tarik saja. Nah, dia akan berduplikat. Nah, lalu kita tinggal lepas. Nah, ini kita tinggal bisa sesuaikan ornamen. Kalau untuk membesarkannya supaya dia tidak keping begini ya, bisa lari-lari seperti ini, nah teman-teman bisa tampil tahan shift, lalu tinggal geser, dia akan sesuai, dia tidak akan berubah posisinya. Nah, seperti ini kita mau menambahkan ornamen-ornamen ya. Oke, saya pindahkan ke belakang, ke back. Oke, nah misalkan di back-nya, majukan lagi. Oke, saya tambahkan warnanya seperti ini. Nah, ini tidak apa-apa ya teman-teman, ini keluar pun nggak masalah, tapi yang penting tampilannya ini nanti akan seperti ini. Ya, tampilannya tidak akan nggak akan ikut. Jadi yang ada di dalam area ini aja yang akan ikut. Nah, seperti ini kalau teman-teman ingin menambahkan ornamen. Oke, itu ya teman-teman ya. Cukup jelas di sini cara membuat desain ya, desainnya di PowerPoint. Oke, ini saya hapus ya teman-teman. Kita pakai yang sudah saya kasih. Nah, hal yang pertama yang harus teman-teman ketahui untuk membuat sertifikat secara otomatis dengan PowerPoint, ya ini ada kode-kode yang harus teman-teman tulis. Ya, misalkan seperti ini. Ya, kodenya itu ya dia harus lebih kecil, lalu ini nama peserta. Kalau teman-teman pakai nama peserta, ini ya peserta, ya tidak masalah juga. Ini tinggal teman-teman sesuaikan namanya. Ya, saya lebih suka ininya dia nama seperti itu ya. Nah, ini ya namanya kita tinggal sesuaikan dia ada seperti ini. Ya kalau bisa ini dalam hal di rata tengah ya teman-teman, supaya dia nanti nggak lebih lari-lari. Nah, jadi sertifikat penghargaan, oke, ini saya tebalkan dulu karena dirubah-rubah lainnya. Oke, saya kasih ini. Ini ada warna lain sebenarnya. Oke. Nah, oke. Jadi di sertifikat ini nama, nah terus atas kalau kita mau namain pelatihan, dia ngisi pelatihannya, kita mau ngadakan pelatihan apa, tinggal kita kasih kode ini juga sama. Atas, lebih kecil dari, pelatihan, lebih besar dari, lebih besar dari. Jadi ini nanti yang akan kita gunakan bahwa ini akan terisi. Ya wajib diisi. Nah ini.
Cara otomatisnya ini. Ya, jadi lebih kecil dari 2 kali, nama, lebih besar dari. Nah, seperti ini ya. Untuk ini yang akan bisa dibuat secara otomatis. Teman-teman sesuaikan, baik tanggal, banner, dan sebagainya. Oke, sampai di sini sudah cukup, tinggal teman-teman langsung save aja, gitu ya. Teman-teman tinggal save. Oke, kasih namanya apa, ingat ini ya, latihan sertifikasi. Oke, lalu selanjutnya kita lihat di sini. Kelihatan ya teman-teman? Yuk, suaranya kelihatan nggak ini? Saya udah berganti. Kelihatan. Kelihatan ya? Oke, yang paling utama teman-teman harus memiliki Drive. Ya, Drive ini gratis, walaupun cuma 15 GB. Tapi kalau kita untuk membuat sertifikat itu, waduh bisa ribuan bahkan jutaan. Ya, bisa ribuan bahkan jutaan. Kenapa? Karena filenya sangat kecil. Kalau dia udah jadi PDF itu sangat kecil. Oke, seperti ini. Jadi kalau teman-teman buat email, sekarang di email di Google itu sudah otomatis langsung mendapatkan ini, gitu ya. Nah, jadi langkah pertama yang harus teman-teman buat ya adalah foldernya. Jadi teman-teman tinggal klik kanan, ya, tinggal klik folder baru. Jadi saya di sini membiasakan teman-teman rapih dalam menyusun dokumen. Jadi kalau untuk dokumen-dokumen yang baru, ya, atau dokumen-dokumen yang sudah teman-teman buat, alangkah lebih bagusnya dan catching kelihatannya tidak berantakan, harap dibuat folder. Jadi biasakan. Kalau saya membiasakan diri saya membuat foldernya. Nah, misalkan di sini kita masuk ke latihan sertifikat, misalkan ya. Ini teman-teman seperti saya itu contohnya ya. Ada sertifikat. Nah, ini saya sertifikat untuk latihan. Jadi saya tulis latihan sertifikat. Oke, ini ya, sudah masuk. Kita tinggal klik latihan sertifikatnya. Masuk ke dalam foldernya. Oke. Nah, di dalam folder ini, kita juga akan memasukkan untuk kumpulan sertifikat yang nanti akan jadi. Ya, jadi kita bikin lagi folder. Ya, jadi backup-an ya, backup. Kita buat ini untuk backup sertifikat. Jadi kita punya backup-an, walaupun nanti sertifikat yang dibuat oleh peserta itu akan otomatis terkirim ke email mereka, dan kita juga memiliki backup-annya ada di sini. Seperti itu. Ya, jadi mereka tidak bisa mengisi 2 kali sertifikatnya. Ya, kita batasi. Oke, seperti ini. Nah, masih dalam folder sertifikat, hal yang utama yang harus kita buat adalah ini, ya teman-teman. Kita buat yang namanya foldernya Google Formulir. Ya, karena kita akan membuat formulir supaya mereka bisa mengisi ya, kebutuhan dari formulir kita tadi sertifikat kita. Ya, tinggal ke formulir Google Formulir. Oke. Oke, kita tinggal ketikkan ini. Oke, sertifikat latihan. Oke, nanti tinggal teman-teman sesuaikan saja ya. Nah, ini tinggal kita copy saja, dikasih nama. Oke, di sini kita bisa kasih deskripsi data Anda dengan huruf kapital. Ya, jadi kita kasih tahu bahwa mereka harus mengisi datanya dengan huruf kapital atau huruf besar semua. Ya, jadi kita bisa menginformasikan supaya nanti di sertifikatnya itu bagus. Nah, hal yang di sini yang utama tadi ya teman-teman, kita kan ada memasukkan yang namanya nama. Ya, nama itu. Nah, lalu ini wajib isi ya, nama.
lalu kita duplikat saja ya. Oke. Lalu kita butuh email. Jadi teman-teman juga di sini membiasakan menggunakan huruf besar juga ya. Seperti itu. Nah, apa nanti fungsinya? Nah, nanti lihat ya fungsinya dari kenapa kita harus buat ini 6 huruf besar. Walaupun huruf kecil bisa, cuman terkadang banyak kesalahan nanti di sini. Jadi saya membiasakan untuk teman-teman terbiasa menulis di sini ya huruf-huruf besar. Oke, kita duplikat lagi. Lalu kita juga akan menyimpan nomor handphone. Ya, nomor HP. Oke, otomatis seperti itu. Nah, di sini ya, teman-teman yang harap teman-teman mesti perhatikan. Oke, saya lihat dulu ya di sini. Oke, kita balik lagi ke PowerPoint ya. Lihat ya teman-teman, kita butuh namanya nama, latihan, tanggal, trainer. Jadi ada 4 yang harus diisi otomatis. 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Jadi nama, pelatihan, tanggal, trainer. Oke. Latihan, tanggal, trainer. Nah, kita balik lagi. Nah, ini untuk kita mengirim secara otomatis email yang mereka kirim ya, email mereka. Nah, ini nomor HP perlu kita masukkan supaya kita bisa memfollow up ya kalau terjadi kita ingin memberikan training lagi. Kita duplikat lagi. Oke. Nah, di sini tadi kan nama, sekarang pelatihannya. Ya, bentuk pelatihannya. Nah, untuk pelatihan teman-teman bisa sesuaikan. Misalkan kalau kita untuk di sekolah misalnya mewarnai atau apa gitu ya. Jadi teman-teman pilih yang pilihan ganda. Nanti mereka bisa pilih ya pelatihan-pelatihannya seperti apa gitu ya. Teman-teman bisa dia klik seperti ini. Kalau ini contohnya misalnya pelatihan pembuatan sertifikat. Om David, mohon Pengambilan maaf screen-nya, itu Om. screen-nya Kenapa nggak Ibu? muncul. Apanya nggak Itu muncul? screen-nya tidak muncul. Screen-nya? Oke. Ya. Macet kayaknya. Masih di template. Oke, sebentar. Kelihatan? Nah, cuma tampilan sertifikat saja, nggak nyampe ke yang lainnya. Oh, nggak nyampe yang ke lainnya ya. Oke, saya pilih Google Form-nya ya. Iya. Oke, udah kelihatan Google Form-nya? Sudah kelihatan, Om. Oke. Nah, jadi saya ulangin ya. Nah, di sini ya, teman-teman, ini di drive ini kita biasakan membuat folder. Ya, saya ulangi lagi ya. Misalkan untuk membuat folder, ya saya tadi udah isi foldernya di sini. Kasih namanya seperti biasa, kita klik kanan aja, lalu pilih folder. Kita namakan foldernya. Ya. Supaya apa? Supaya rapi, teman-teman ya. Kita buat, udah segitu, kita buat. Nah, ini foldernya, ya udah jadi. Lalu kita masuk ke dalam foldernya. Oke, kita masuk ke dalam foldernya, dan kita buat lagi folder untuk backup. Fungsinya untuk apa? Untuk membackup sertifikat kita yang sudah dikirim ke email peserta. Ya, karena peserta itu akan bisa membuat hanya satu ya, sertifikat, dia nggak boleh buat sertifikat yang lain. Seperti itu. Nah, ini kayaknya jadinya 40 menit, nanti bisa masuk dengan link yang sama ya. Seperti itu. Ya. Oke, nah kita lanjut lagi ya, dibuat sertifikatnya, lalu kita buat Google formulir ya, kita buat Google formulirnya. Nah nanti seperti ini ya, kita tinggal buat judulnya sertifikat pelatihan, harap diisi dengan huruf kapital. Ya, jangan lupa ini judulnya disesuaikan untuk menamakan Google formulirnya. Lalu ini isi nama, email, nomor HP. Nah ini kan tidak masuk ke dalam bentuk sertifikat kita ya, tetapi ini data yang kita butuhkan untuk follow up ya, untuk memfollow up.
yang paling penting adalah nama peserta ini dan pelatihan ini teman-teman bisa nulis namanya nama lengkap ya, nanti disesuaikan. Nah, ini bentuk pelatihannya saya buat, ini pilihannya pilihan ganda, supaya dia tinggal pilih kita sedang akan membuat sertifikat untuk pelatihan apa. Seperti itu. Kalau teman-teman ada buat misalnya lomba, mewarnai, terus puisi, nah ini bisa disesuaikan. Nanti otomatis di sertifikat kita akan menyesuaikan piragamnya. Ya, sertifikatnya akan menyesuaikan sesuai dengan pilihan yang mereka klik. Seperti itu. Ya, jadi kita bisa buat satu kali buat ya, seperti itu. Oke, nah lalu pelatihan, lalu juga kita duplikat saja, ya duplikat tanggal. Ya, tanggal kan dia akan otomatis ya masuk tanggal. Oke, kita buat tanggal. Oke, di sini kita pilih tanggal ya, date ini. Oke, ini tanggal, dia akan otomatis tanggalnya. Lalu kita duplikat lagi, kita butuh namanya trainernya. Ya, trainer. Tadi kita karena mereka wajib ya, ini diisi ya, wajib diisi. Oke, cuman hanya ini saja ya. Nama, email, nomor HP, pelatihan, tanggal dan trainernya. Nah, ini kita sudah selesai. Ya, kita sudah selesai. Nah, tinggal teman-teman mau dibuat bagus, silakan dibuat. Oke, itu. Ada yang mau tanya sampai di sini, teman-teman? Oke. Jelas ya, teman-teman? Halo? Nggak ada suaranya ini. Oke, lanjut. Lanjut. Oke. Kalau nggak ada suaranya, saya bingung. Soalnya kan saya nggak bisa lihat teman-teman. Oke. Nah, setelah kita sudah membuat, ya, sudah membuatnya seperti ini, nah, lalu kita pergi ke respon. Selanjutnya setelah ini jadi, ya, setelah jadi semua, kita klik respon, ya, klik respon, lalu kita klik yang ini, spreadsheet-nya, ya, kita klik spreadsheet-nya, dan kita berikan nama ya, nama spreadsheet-nya bisa disesuaikan namanya, ya, seperti ini buat saja, ya, tinggal ganti responnya di hapus. Oke, sertifikat pelatihan kita buat. Oke, kita tunggu. Jadi, oke. Nah, spreadsheet-nya sudah jadi ya. Tinggal hal yang paling utama, yang paling penting yang harus teman-teman lakukan saat teman-teman sudah memiliki spreadsheet untuk mendapatkan data ya, saat mereka diberikan Google Formulir ini, ya, kita sudah punya Google Formulirnya ya, yang mereka wajib isi, ya, mereka wajib isi ini. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kita sudah dapat di sini. Nah, ini langkah yang paling penting untuk sertifikat kita yang di PowerPoint itu akan otomatis ya, akan otomatis tersimpan dan otomatis akan dikirim. Langkah yang pertama ya, langkah yang pertama adalah saat di folder latihan ini teman-teman tinggal kirimkan file ya, kirimkan file, upload file PowerPoint tadi ya, PowerPoint yang tadi teman setelah udah jadi kan kita sudah kasih nama ya, PowerPoint-nya. Jangan lupa namanya ya teman-teman tadi apa, saya cecekin dulu ya, bisa kita list ini ada di sini di latihan ini sertifikat. Oke, kita tunggu. Nah, ini ya, ini udah jadi nih sertifikat kita dalam bentuknya PowerPoint. Sekarang kita klik kanan ya, klik pada sertifikat latihan ini, klik kanan, lalu buka dengan Google Slide ya, harus dibuka dengan Google Slide. Oke, seperti ini. Oke,
Oke, sampai dia terbuka semua ya, sampai masih jalan nih, masih loading. Jadi perhatikan teman-teman, kalau yang masih loading gini, jangan langsung main simpan aja di Google Drive ya, karena dia otomatis tersimpannya kalau kita langsung keluar gitu ya, dia akan tidak tersimpan dengan sempurna. Apalagi kalau teman-teman bikin soal ya dari Google Form, kadang-kadang ada yang hilang, ada yang kurang. Nah, karena penyimpanannya nggak sempurna. Ya. Oke, kita tunggu sampai dia selesai semua. Oke, kita lihat. Oke. Ada yang ketinggalan. Oke. Ya, ini masih berputar ya. Oke, sedang. Nah, kalau sudah ini nanti semua sudah muncul seperti ini ya, teman-teman. Nah, kita lihat saja di file ini, apakah dia bisa disimpan ke slide. Nah, jadi kita harus simpannya ke Google Slide. Nah, ini kalau sudah selesai, dia sudah selesai nih, teman-teman. Nah, jadi biasakan dalam hal menyimpan, tunggu dia selesai dulu. Nah, ini kan kadang-kadang loadingnya lama nih. Begitu ini udah nggak ada lagi dia muter-muter, tapi ini sudah sempurna penyimpanannya. Nah, ini kita masih PPT ya, masih PowerPoint. Kita harus pindahkan dia simpan sebagai ya, Google Slide. Kita tidak membutuhkan PPTX-nya, tetapi kita sudah harus memindahkan dia sebagai Google Slide. Kita simpan saja, klik. Ya, oke. Oke, kita tunggu lagi sampai dia menjadi Google Slide. Oke, karena kita tidak membutuhkan yang ini ya, PPT, tapi kita membutuhkan yang ini. Ya, slide. Oke, kita tunggu. Oke. Ingat ya teman-teman ya, di dalam kita menggunakan pihak ketiga, Google Drive, YouTube, atau apapun dalam hal penyimpanan dia secara otomatis, usahakan sampai mereka sempurna menyimpannya sendiri. Ini masih jalan nih. Ya. Karena bukan kita yang menyimpannya, jadi sistem dari internetnya yang akan menyimpannya sendiri. Nah, ini udah mulai. Nah, oke, sip. Ini sudah bagus, sudah sempurna, dan tidak lagi ada tulisan PPT ininya ya. Nah, ini kan sudah hilang, tapi dia sudah tersimpan dalam Google Slide. Kita tidak membutuhkan lagi, jadi kita close saja, yang penting kita sudah punya. Oke. Nah, nah di sini ya, teman-teman, kita balik lagi ke spreadsheet-nya. Nah, di sini hal yang utama, yang paling pokok, setelah kita menyimpan PPTX-nya tadi sudah disimpan di Google Slide, kita pergi yang namanya ke add-on ini. Ya, disinilah kita akan mengotomatiskan sertifikat yang akan dikirim. Oke, kita pilih add-on, lalu teman-teman mungkin masih kosong ya di sini, jadi nanti teman-teman cari yang namanya AutoCAD. Jadi teman-teman bisa ke sini, di pengayaan kalau bahasa Indonesianya, add-on-nya, lalu dapatkan add-on-nya. Oke, kita klik dapatkan add-on-nya. Ya, oke, kita tunggu. Oke, ini jaringannya. Nah, sini dia pasti AutoCAD-nya ini muncul. Ya, jadi kita install ini. Ya, install AutoCAD ini. Jadi kita tinggal klik, ya. Kita tinggal klik saja ya AutoCAD ini klik. Ya, pokoknya teman-teman tinggal install. Oke, ini jaringannya lagi. Ya. Ya, teman-teman install ini ya, yang AutoCAD ini. Nah,
tinggal di sini kalau udah muncul gini, teman-teman tinggal klik install, ya, lalu oke kalau udah selesai. Ya, ini kan karena saya ini ya, ini tidak ini kan jadi batal. Ya, karena saya sudah install, nah seperti itu, habis selesai, oke, dia nanti akan muncul di sini teman-teman. Kalau masih belum muncul, tunggu aja sampai dia muncul ini. Jadi akan otomatis dia sudah itu akan muncul. Setelah muncul ini AutoCAD-nya, kita klik launch, kita akan jalankan dia. Ya, kita akan kirim ya launch, kita akan jalankan. Oke. Kita akan jalankan. Ini masih ada ya. Nah, di sini kita akan memberikan nama untuk sertifikat kita secara otomatis ini. Oke, kita pilih new job. Ya. Oke, kita namakan jobnya kita ini sertifikat. Ya, ini namanya bebas ya teman-teman, tinggal sesuai dengan apa yang mau ingin teman-teman lakukan ya. Lalu kita next. Lanjut, next. Nah, di sini teman-teman, kita kan tadi sudah menyimpan. Ya. Jadi kita pergi yang namanya ke format drive. Kita klik format drive. Ya, format drive-nya kita klik. Karena kita sudah menyimpan dalam bentuk Google Slide ini, ya, kita tinggal pilih nih Google Slide-nya. Kita tinggal pilih, lalu kita select, dari pilih. Nah, nanti dia akan muncul di sini. Oke, kita tunggu. Nah, ini ya. Nah, ini latihannya. Oke, lanjut lagi next. Nah, di sini teman-teman yang harus diperhatikan. Tadi kan kita udah masukkan nama, ini harus kita sesuaikan namanya ini ya. Nama untuk di Google Slide-nya nama. Tanggal untuk di Google Slide-nya harus tanggal. Trainer harus di Google Form-nya ya, Google Form. Di Google Form dengan di slide-nya itu, nah, di PowerPoint-nya harus sama nih. Ya, seperti tadi, pelatihan. Jadi kalau misalkan ini tidak sama, teman-teman harus samakan. Di sini ya, cari. Samakan nama, ya harus dengan nama. Ya, seperti itu teman-teman. Oke, ini sudah sama semua. Nanti kita tinggal next. Oke, nah di sini filenya kita akan namakan saat filenya itu terkirim. Misalkan tadi pelatihan PowerPoint. Ya, pelatihan PowerPoint. Nah, kita bisa namakan pelatihan PowerPoint, kita kasih nama. Nah, sesuai dengan nama, lihat kodenya ya, lebih kecil dari. Nanti file ini akan terkirim dari file pelatihan PowerPoint David, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kita udah langsung ada namanya mereka, seperti itu. Nah, kita akan lihat tipenya, ya. Tipenya ini kita harus simpan dia ke dalam PDF. Ya, jadi dibentuknya dalam PDF, tinggal mereka nanti tinggal print. Nah, kita akan pilihnya satu-satu, ya. Misalnya, kalau ini slide out mode ini, secara keseluruhan PDF akan kumpulkan. Karena ini pesertanya masing-masing berbeda-beda, jadi kita pilih yang ini saja. Ya, jadi pribadi satu orang satu. Ya, ada satu orang dia mencari hanya yang mana gitu, jangan. Lebih baik pilih yang ini. Lalu kita next. Nah, di sini tadi ya, teman-teman kita kan sudah pilih backup-an. Nah, di sini kita tinggal pilih choice ya, foldernya. Kita cari yang backup tadi untuk menyimpan hasil dari yang sudah kita buat sertifikatnya. Nah, ini nanti kumpulan PDF sertifikat ada di sini, di backup-an. Jadi kan kita udah buat foldernya. Lalu kita klik, kita select. Oke, seperti ini. Udah, lalu kita next. Oke, next lagi. Ya, ini abaikan, tinggal next. Oke, next lagi. Nah, di sini. Di poin 8 ini sangat penting karena kita akan share dokumen dan akan kirim ke email mereka. Jadi kita harus jawab yes. Di yes, ini kan PDF. Lalu di sininya, nah ini, teman-teman perhatikan. Ini harus lebih kecil dari. Nah, tulisan emailnya. Nah, ini ya. Sesuaikan dengan tulisan ini, emailnya. Jangan salah ya, teman-teman. Oke, karena saya ini huruf besar semua. Tadi kenapa saya katakan waktu membuat Google Form harus
huruf-hurufnya ini harus benar. Kalau ini E-nya besar, M-nya kecil, di sini juga harus kecil. Oke, seperti itu ya teman-teman. Ini udah email. Nah, lalu ini emailnya dia akan isi dan dia akan terkirim di sana. Nah, ini misalnya kita ini sertifikat, kita kasih judulnya ya, sertifikat pelatihan. Nah, di sini kita bisa kasih ya, selamat Anda mendapatkan, Anda telah di pelatihan kami. Ya, kita bisa berikan ya, selamat Anda telah mengikuti pelatihan kami dan kami mengapresiasi dengan pemberian sertifikat ini. Nah, seperti itu. Jadi dia bisa cetak sendiri, oke? Sudah emailnya seperti ini hal yang penting. Ya, seperti itu. Lalu kita next. Nah, di sini kita tinggal run. Ya, job remove-nya kita run, trigger-nya run. Oke, dan kita jawab yes. Seperti ini. Oke, nah sudah. Kalau sudah, tinggal kita save. Yang ini nggak usah ya, yang atas saja. Tinggal kita save. Nah, selesai teman-teman. Oke. Sampai di sini kita sudah selesai membuatnya sertifikat kita secara otomatis. Oke. Oke, kita bisa close aja. Nah, di formulir ini, ya teman-teman ini ada yang terlewatkan. Nah, ini trainernya ini, dia kan nggak tahu namanya ya teman-teman ya tadi ya. Kita bisa tulis nih, supaya dia ada pilihan gandanya ini, kita masukkan ini, trainernya supaya terisi otomatis. Misalkan ini ya, namanya. Oke. Kita masukkan nih, ada yang kelewat ini. Ya, misalkan ini. Nah, seperti ini ya, misalkan titelnya, nah seperti itu. Oke, dia save, terus semua perubahan tersimpan. Nah, kita akan coba, ya, kita akan coba mengisinya. Ya, kita akan coba ya, teman-teman, ngisi. Oke, di sini. Oke, kita isi aja. Kita coba nih. Oke, nah, dia isi, misalkan namanya Budi. Ya, dia kan harus huruf besar semua, Budi. S.PD. Oke. Nah, dia masukkan emailnya. Ini emailnya supaya nanti kita bisa lihat ya. Oke, nomor HP-nya 1234569. Nah, dia isi pelatihannya, dia isi tanggalnya, tanggal sekarang. Ya, oke, ini tanggalnya dia isi. Nah, ini trainernya dia harus centang, lalu dia kirim. Nah, oke, dia sudah selesai. Nah, kita akan lihat di sini. Ya, kita akan lihat, kita refresh. Nah, dia masuk nih, dia sedang membuat nih teman-teman. Ya, membuat sertifikat nih. Ya, nanti kalau udah masuk, dia akan buat di sini sampai dia sudah ada tampilannya. Oke, kita tunggu. Masih memuat ya. Oke, proses. Nah, nanti dia akan ada di sini. Ya, kita tunggu ya, teman-teman. Nah, ini sudah terbuat nih. Ya, langsung otomatis terbuat. Nah, seperti itu. Nah, kita akan lihat apakah benar sudah dibuat. Nah, kita lihat ini, teman-teman. Ya, di backup-annya. Nah, ya.
Oke, kita refresh. Di emailnya mereka pun sudah masuk juga, gitu ya. Sudah ada keterangan emailnya. Oke, coba kita akan lihat di emailnya ya. Oke, kita tunggu. Ini masih belum ya, belum dibuat. Nah, saya akan masuk ke email ya. Teman-teman bisa lihat nih, apakah benar masuk ke email. Oke, saya masuk ke emailnya ya. Nah, ini kita masuk ke email. Apakah email yang tadi masuk, gitu ya. Oke, kita tunggu. Nah, ini jaringan ya. Nah, karena saya mengirimnya pakai yang JMP keren ini ya. Oke, kita tunggu. Kita refresh. Oke, lama juga ya. Internet lagi codingnya lama ini. Oke, gimana teman-teman? Ada yang, nah ini masuk ya teman-teman. Ini sudah masuk. Kita lihat sertifikatnya. Oke, kita buka. Nah, dia akan terkirim otomatis ke email dia. Dia tinggal nge-print sendiri nanti. Ya, tinggal mereka print di tempat printer. Ya, mereka bisa simpan. Kita buka. Ini internetnya lama sekali. Oke. Jadi dia sudah otomatis email kita akan mengirim ya ke peserta pelatihan. Wah, ini internet lama banget ya. Oke. Oke, sampai di sini teman-teman ada yang mau bertanya? Kita sudah selesai nih teman-teman. Kita udah bisa Saya Om buat ini bertanya. ya. Silakan yang mau Saya, bertanya, yang kurang paham saya, apa nanti bisa saya, saya. ya. Om David, Ya, untuk membuat sertifikat itu kan biasanya ada nilai yang di bawahnya. Apakah proses membuatnya juga sama ketika membuat sertifikat awal tadi? ya betul Apakah sama. langsung bisa? Oh Nanti saya sama, berarti prosesnya 2 kali. kita bisa langsung masukkan, dia bisa nilainya B, B, B seperti itu. Kita sudah setting. Nanti saya demokan ya. Nah ini seperti ini ya, sudah otomatis nih. Dia sudah punya. Nah, kita bisa lihat di backup-annya kita apakah benar sudah masuk atau belum. Kita masuk dulu ya di backup-annya. Geser. Kita masuk ini lagi di backup-an. Kalau dia sudah terkirim, otomatis di backup-an kita sudah ada. Oke, ini internet ini lama banget. Oke. Oke, dia lama sekali nih masuknya. Jaringannya lagi ini. Oke, seperti tadi ya pertanyaan dari Ibu, saya dulu ya di sini di PowerPoint. Nah, biasakan kan memang sertifikat itu ada nilai ya, yang tadi Ibu bilang. Kita bisa buat di sini di belakangnya ini ya, dengan ada nilai-nilai gitu. Ya, misalkan ini ya saya buat. Misalkan nilai ya, contoh aja ya, yang penting ada gambarannya seperti itu. Nah, ini kita bisa buat nilai-nilainya ini supaya dia masuk bentuknya jadi saya buat bagus ya.
Nah, kita tambahkan insertnya, lalu kita ini aja. Oke, misalnya mewarnai, misalkan gitu ya. Mewarnai. Nah, di sini. Nah, karena kita ingin memasukkan nilainya, nah, tergantung dari kita nih. Kita mau langsung dia default aja, langsung kita bikin huruf-hurufnya ya dari nilai yang mereka dapatkan. Misalkan ya mereka mendapatkan nilai B ya dalam kategori dia misalnya baik ya seperti ini. Nah, kita bisa taruh ini seperti ini ya. Jadi sudah otomatis dia akan dua ini akan masuk dua-duanya. Karena waktu kita simpan di Google Slide-nya, ini dua-duanya kan akan ada. Otomatis dia akan dua-duanya ini akan terkirim dengan nilai-nilai ini. Nah, kalau mereka ingin ada pilihan nilainya, pasti nah kita tinggal taruh ini di sini ya, nilai mewarnai. Mewarnai saja ya. Ini kan untuk nilai, ini kita kasih nama mewarnai. Nah, seperti ini. Nah, nanti di Google Form-nya itu harus kita tambahkan. Oke, kita lihat dulu di sini. Nah, ini kan mewarnai. Nanti di Google Form-nya, oke, ini saya share lagi. Nah, di Google Form-nya ini kita harus tambahkan nilai. Nah, di sininya kita harus tambahkan nilai. Ya, kita tambahkan di sini. Nah, ini nilai. Nah, ini harus kita tambahkan. Karena di sini B, butuh B. Ya. Atau dia nanti A, bagus gitu ya. Dia bisa pilih atau kita sebagai panitia yang akan mengisinya. Seperti itu. Tapi kalau saya karena ini untuk otomatis dia tinggal pilih aja gitu. Baik, siapa. Nah, atau nilainya sudah berdasarkan default tadi. Seperti itu. Itu aja sih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jelas ya, Bu? Jelas Om, terima kasih. Iya. Ya, nanti tinggal disesuaikan. Yang penting dalam hal penyimpanan tadi, ya di sini, di Google Slide-nya mana ya? Nah, kalau kita tadi ada dua, otomatis di Google Slide-nya ini, yang ini juga pasti ada dua. Kita buka dulu ya. Oke, kita buka. Ini internet jaringannya lagi. Jadi ini lemot. Nah, waktu kita tadi dalam bentuk PPT, kita simpan, dia ada dua. Pasti. Nah, ini kan belum ya. Kita tunggu. Oke. Jadi waktu kita itu sudah disesuaikan. Jadi kalau dia ada tiga bentuknya, jadi ada tiga nanti. Sesuai waktu kita simpan. Jadi dia sudah otomatis. Ini. Ada waktu kita menyimpannya. Karena kita nyimpannya dia ininya satu, ya jadi satu. Nah, tapi kalau kita tadi bikin kayak tadi dua, di sini pasti ada lagi yang nilai. Seperti itu. Waktu kita save-nya, simpannya. Oke, ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Ada yang perlu dibantu? Saya stop dulu ya. Oke, yuk. Ada yang mau tanyakan? Silakan teman-teman yang mau bertanya. Kalau belum paham bisa diulang-ulang nanti videonya seperti itu. Nah, nanti ini kita bisa buat juga yang modelnya undangan atau bikin kartu pelajar, name tag-nya. Nanti kita tinggal siapkan foto. Kita kasih foto ya. Kasih space buat kotak buat taruh, mereka tempelin sendiri fotonya. Nah, terus bagaimana soal tanda tangan? Nah, ini kan banyak pertanyaan tuh. Nah, tanda tangan itu kalau bisa sudah ada di PowerPoint. Jadi kita mesti apa ya? Bikin tanda tangan lalu di save-nya di PNG. Jadi tanda tangannya sudah dimasukkan di PowerPoint-nya. Seperti itu. Jadi kalau bisa diusahakan di PowerPoint itu kita ada tanda tangan, kita foto,
dan lalu save simpan ke dalam PNG. Jadi cuma tulisan tangan yang tanda tangannya aja, jadi kita bisa taruh dan disesuaikan. Kenapa harus bentuknya PNG? Karena PNG itu adalah gambar yang transparan. Nah, seperti ini. Saya kasih contoh ya buat teman-teman bagaimana caranya PowerPoint itu sangat powerful untuk bisa berubah nih. Saya seperti ini ya, saya contohkan. Misalkan saya punya gambar. Nah, ini misalnya ini tanda tangan di sini ya, teman-teman ya. Saya kasih di sini ya tanda tangan. Ya. Ini di-insert, ya, kita pilih picture, misalkan gambarnya yang cari yang sederhana aja ya. Jangan yang terlalu ribet. Oke, misalkan ini. Jangan ini. Ini aja lah. Misalkan ini tanda tangan ya, teman-teman. Nah, ini saya gedekan. Oke, ini. Nah, misalkan ini, ya, saya pindahkan dulu lah supaya ini di sini ya. Biar kontras nih kan. Misalkan ini tanda tangan ya, teman-teman. Nah, kita mau hilangin background-nya ini gimana caranya di PowerPoint. Nah, teman-teman tinggal klik ininya, ya, lalu pilih yang di sini nih. Ke picture format, lalu ke remove background. Nah, dia otomatis akan terseleksi seperti ini. Ya, jadi ini misalkan tanda tangannya ya. Terseleksi, dan kita bisa tinggal langsung change. Kalau dia seperti ini, nah hilang kan? Jadi transparan dia. Ya. Terus kalau memang, oke saya gini, kalau waktu kita remove background ini dia belum masih berantakan seperti ini ya teman-teman, misalkan ini, oke, nah ini kayak begini, berantakan seperti ini yang merah-merah ini, merah ini, dia akan hilang. Nah, yang ini nanti dia akan nggak hilang, makanya kita tinggal remove background-nya kita tinggal tarik saja, tarik, yang mana yang mau dihilangkan. Nah, kalau ini yang untuk menghilangkan, meremove. Jadi kita pilih remove. Nah, nanti kita tinggal susun-susun tuh, teman-teman. Ya, tinggal kita atur seperti itu. Nah, kalau ini kita tinggal pilih lagi mark ini, kita ini pengen muncul. Seperti itu, ini juga pengen dimunculkan. Jadi dimunculkan. Kalau sudah tinggal hit change, dia akan kepotong seperti ini. Nah, oke, seperti itu teman-teman kalau ada tanda tangan. Makanya kalau bisa tanda tangannya itu pakai spidol jadi lebih terang gitu ya. Tinggal dasarnya putih, pakai kertas APS, dipoto, nanti kita bisa edit dia seperti ini. Oke, itu aja. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Tips ya, untuk tanda tangan bisa kita taruh di PowerPoint. Ya, silakan yang mau bertanya lagi. Apa sudah cukup jelas? Nah, ini yang kemarin saya share ya. Ini saya pakai webcam-nya ini kalau pakai ya saya bawaan dari laptopnya pasti belum seperti ini tuh. Ya, saya pakai webcam. Webcam-nya dari mana? Dari handphone saya. Pakai Droid Cam. Nah, jadi jernih mukanya. Ini saya juga pakai Om ini Om. Oh kan? Praktek. Lebih bagus kan? Lebih kinclong. Jadinya kita ngajar di murid. Iya. Nah, fungsinya Droid Cam itu kita bisa arahkan ini ya handphone kita itu di papan tulis yang satu. Kalau kita mau ada dua bisa. Jadi kita tinggal atur di sini pindah-pindahkan saja gitu. Cuman kita butuh tambahan memang. Lebih asik memang. Jadi kita bisa geser-geser nih kamera webcamnya bisa taruh di papan tulis sana. Nanti kita tinggal rubah. Waktu kita mau ngajar kita tinggal pakai ini. Nah, ini ya teman-teman seperti ini nih. Nah ini perhatikan di papan tulis kita tinggal pindahkan ke Droid Cam kita. Nah, jadi dia udah ada di situ. Nah, penjelasannya. Ya, saya biasanya begitu. Untuk ngajar, kalau kan selama ini kan lebih enak menerangkan kebiasaan nulis pakai papan tulis. Seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Pasti jernih lah kalau pakai Droid Cam. Itu tinggal tergantung jaringan wifi kita sih. Nggak ada delay-nya sih. Kalau saya ini nggak pernah ada delay karena pakai IndiHome, internet wifi-nya kenceng juga sih. Oke,
Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup jelas ya? Oke, cukup Om. Mungkin nanti kita bisa Praktek ya. mengikuti di YouTube-nya saja nanti. Oke, Biar nah saya kan bisa seperti tadi ulang-ulang. saya bilang, saya punya Genius. Genius itu dari tingkat SD, SMP, SMA IPS, SMA IPA. Dan ada soal-soal UN yang dibahas dari Genius. Itu punya saya tahun 2016. Nah, saya sedang mencari yang 2019. Nah, untuk sekarang, saya akan memberikan untuk teman-teman nih, teman-teman yang aktif, yang membutuhkan Genius, ya bisa tinggal siapkan 10 GB space-nya, ya 10 GB space-nya. Atau kalau teman-teman mau, ya bisa saya gimana ya cara ngirimnya ya. Nah itu dia yang saya lagi bingung ya supaya teman-teman juga downloadnya juga enak gitu ya. Gitu. Atau teman-teman kalau flash disk bisa, cuman kalau deket ya gitu. Mau di dalam bentuknya flash disk lebih enak sih, saya tinggal kirim aja langsung ke teman-teman seperti itu. Nah, tinggal bagaimana sih teman-teman maunya seperti apa. Nah, kan seperti tadi saya bilang, saya akan memberikan hanya untuk satu orang. Ya, saya akan memberikan untuk satu orang. Jadi saya screenshot. Oke, namanya nanti saya nanti akan live ya di nama-nama ini yang ada di sini ya di live kan ada 20 19 kita buka juga yang lain. Oke. Aja ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, mungkin tadi bingung ya, kok Zoom-nya nggak mati-mati gitu ya. Biasanya 40 menit ya. Mati kan? Ini udah berapa jam kita ini? Berapa jam ini? 1 jam ini. 1 jam. Nggak mati. Nah, saya pakai Zoom yang 24 jam. Nah, bagaimana saya sih nanti mungkin saya kasih tahu gitu. Walaupun udah ada sih sebenarnya di GNC itu udah ada siapa Arya ya. Cuman caranya sama gitu. Cuman kan kalau untuk mendapatkan emailnya itu yang agak susah. Nah, karena cuma 10 menit ya harus. Oke, itu aja. Ada lagi cukup jelas ya? Oke, cukup. Terima Oke. kasih Om Tasik. Ya, terima kasih nih buat teman-teman yang sudah berpartisipasi ya untuk dengerin saya karena saya nanti jam 11 ada lagi untuk UMKM khusus di Tangerang. Ya, jadi saya akan merekam soal rekaman harus dibuat. Oke, itu aja. Terima kasih teman-teman udah mau belajar bersama saya. Nanti kalau yang sudah menang, ya kalau bisa bolehlah kalau memang punya Google Drive, teman-teman punya Google Drive di atas 10 GB. Kalau yang SMA itu rata-rata 20. 20, jadi teman-teman bisa siapkan yang 20. Kalau teman-teman SMP itu sekitar 15-an karena ada 11 GB lebih. Ya, jadi space-nya harus disiapkan. Kalau SD itu cuma 5 kalau nggak salah. Cuma 5. Ya, 10 lah ini kan. Ini itu aja, teman-teman. Sampai ketemu lagi di Zoom saya untuk berbagi lagi buat teman-teman. Jangan lupa, ini saya sudah rekam. Nanti saya taruh di channel YouTube-nya GNV Keren. Jadi tinggal teman-teman lihat aja kalau lihat lagi. Oke, itu aja. Sampai ketemu lagi di Zoom berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat teman-teman. Bye.